Saudara sekalian, selamat pagi. Puji Tuhan, kita diberikan kehidupan. Dalam hidup ini kita menghadapi realita yang macam-macam, tetapi kami percaya bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Dan karena itu pagi ini saya ingin menyampaikan renungan pendek. Saya beri tema mencari Tuhan dengan segenap hati. Ulangan pasal 4 ayat 29 berbunyi demikian. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara sekalian kasih, ayat yang saya baca tadi itu berkaitan dengan sebuah kisah yang dibicarakan oleh Musa kepada umat Israel. Kitab Ulangan itu adalah seperti mengulangi kisah-kisah yang pernah dialami. Dalam perjalanan orang Israel, mereka sering memberontak, mereka sering tidak puas, mereka sering melawan Tuhan. Dan karena itu, dalam perjalanan itu tidak jarang mereka juga mengalami kesulitan-kesulitan dan kepahitan. Lalu berhubungan dengan itu, Musa berkata bahwa pada saat itu, pada waktu engkau mencari Tuhan, di saat kau sedang dalam kepahitan dan kesusahan, dan kalau engkau mencari Tuhan dengan segala kesungguhan, dengan sepenuh hati dan segenap jiwamu, engkau akan menemukannya. Dan teks yang dipakai, kalau engkau menanyakan Dia, dan itu artinya adalah mencari, bisa berarti berdoa dengan segala kesungguhan. Dan itulah saudara yang dinasihatkan oleh firman Tuhan pagi ini. Apapun situasi keadaan yang kita alami, susah, senang, berat, ringan, saudaraku, kita harus tetap mencari Tuhan, menanyakan Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Yesaya pasal 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama Ia bisa ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Dan karena itu saudaraku, kita dinasihati dalam kehidupan nyata ini, bahwa hidup ini memang harus diwarnai dengan segala ketulusan kesungguhan. Sebagai umat percaya, kita menghidupi kekristenan kita, hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan dengan segala kesungguhan. Percaya mencari wajah Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Jadi saudaraku, kalaupun dalam dunia ini kita menghadapi arus yang sering menggoda kita, janganlah kita menyimpang ke kiri dan ke kanan atau ke kanan. Mari kita tidak melirik dunia kita, karena dunia kita sering menggoda kita. Kadang-kala dunia kita memamerkan kesenangan, memamerkan uang yang banyak, yang katanya uang bisa untuk banyak hal, memamerkan kenikmatan. Tapi saudaraku, mari kita ingat, kita perlu Tuhan apapun situasinya. Sehingga di waktu senang, di waktu susah, kita selalu punya hubungan manis, harmonis dengan Tuhan. Dan itu menjadi pelajaran penting bagi kita dalam hidup ini. Saudaraku, karenanya hidup kekristenan kita tidak boleh menjadi kekristenan yang setengah hati, yang tergantung situasi. Kalau senang, berkatnya banyak, kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kalau susah dan hidup rumit, kita membelot menjauhi Tuhan. Saudaraku, kata firman Tuhan, kalau kita menanyakan Dia dengan segenap hati dan segenap jiwa kita, maka Tuhan pasti memberi solusi. Karena itu saudaraku, mari kita belajar dari umat Israel. Jangan kita mudah tergoda, jangan mudah kita lupakan kebaikan Tuhan. Selalu mencari Tuhan, selalu hidup punya relasi dekat dengan Tuhan. Karena itulah kehendak Tuhan, supaya hidup kita di saat susah, di saat senang, apapun situasinya, kita selalu ada dalam interrelasi manis Kristen yang sejati, punya hubungan yang dekat dengan Sang Pencipta. Pasti ada kemenangan, pasti ada masa depan. Mari kita mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, karena hari ini kami diingatkan bahwa hidup ini memang tidak pernah mudah. Kami diingatkan di saat susah senang, kami harus selalu ingat kepada Sang Pencipta dan mencari wajah Tuhan dan menanyakan Dia dengan segenap hati, segenap jiwa. Supaya kami tidak dikalahkan oleh arus, supaya kami tidak ditipu oleh si jahat, supaya kami hidup sebagai umat yang setia, yang selalu dekat erat dengan Tuhan. Terima kasih, tolong kami hari ini dalam berbagai kesibukan. Tuhan memberkati kami semua. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat pagi.